Definisi metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linier yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linier yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel, yaitu lebih dari 2 variabel. Metode simplex pertama kali diperkenalkan oleh George Bedensing dari USA tahun 1950 melalui buku Linear Programming and Extension, menyebutkan bahwa ide dari linear programming ini berasal dari ahli matematika Rusia bernama L.V. Kantorowicz. Akan tetapi ide ini rupanya di Rusia tidak bisa berkembang, malah ternyata dunia barat yang memanfaatkan ide ini. Baik, kita mulai dengan definisi metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linier yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya secara optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linier yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel, yaitu lebih dari 2 variabel. Kemudian, metode simplex pertama kali diperkenalkan oleh George Bedensing dari USA tahun 1950 melalui bukunya yaitu Linear Programming and Extension, menyebutkan bahwa ide dari linear programming ini berasal dari ahli matematika Rusia yang bernama L.V. Kantorowicz. Akan tetapi ide ini rupanya di Rusia tidak bisa berkembang, malah ternyata dunia barat yang memanfaatkan ide ini selanjutnya. Kemudian, metode simplex merupakan prosedur aljabar yang bersifat iteratif yang bergerak selangkah demi selangkah, dimulai dari satu titik ekstrim pada daerah visible atau ruang solusi menuju ke titik ekstrim yang optimum. Metode simplex akan sangat efektif digunakan untuk persoalan program linier dengan lebih dari 2 variabel keputusan. Dalam hal ini bukan berarti metode simplex tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan dengan 2 variabel keputusan. Ya, langkah-langkah metode simplex. Langkah-langkah awal dalam pemecahan masalah, yaitu formula masalahnya sama yang dilakukan pada metode grafik. Misalnya contoh pada PT Kembang Arum di depan, yang formulasinya sebagai berikut. Fungsi tujuan maksimum Z sama dengan 3x1 ditambah 4x2. Batasan-batasannya ada 1, 2x1 plus x2 kurang dari 6.000, 2x1 plus 3x2 kurang dari 9.000, x1 besar dari lebih dari 0, x2 lebih dari 0. Langkah 1, mengubah fungsi tujuan. Fungsi tujuan diubah sedemikian sehingga semua variabel yang belum diketahui nilainya berada di sebelah kiri, tanda sama dengan fungsi tujuan maksimum Z sama dengan 3x1 ditambah 4x2 diubah menjadi maksimum kan Z min 3x1 min 4x2. Metode transformasi. Pengertian metode transportasi adalah metode optimasi untuk mendistribusikan produk dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya minimal. 2,3,2 Notasi umum. M sama dengan jumlah sumber, N jumlah tujuan, AI sama dengan kapasitas sumber ke I, BJ sama dengan kebutuhan tujuan ke J, CIJ sama dengan biaya pengiriman dari sumber ke I ke tujuan ke J, XIJ sama dengan jumlah barang yang dikirim dari sumber ke I ke tujuan ke J. Langkah yang selanjutnya ada langkah yang ketiga. Goblok banget. Gue serkatnya diam, gue bilang diam. Selanjutnya ada langkah yang ketiga, yaitu menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Dalam setiap tabel simplex harus diperhatikan bahwa nilai variabel dasar pada baris Z harus 0. Dapat dilihat bahwa nilai S dan S1 pada baris Z adalah 0. Kalau nilai variabel dasar itu tidak 0, maka tabel tidak bisa diselesaikan dengan linear programming.
karena mungkin terdapat kesalahan pada dalam langkah sebelumnya pada dalam. Di samping itu, perlu diperhatikan pula bahwa nilai kanan pada baris batas harus selalu positif. Langkah yang keempat adalah memilih kolom kunci. Kolom kunci merupakan dasar untuk mengubah atau memperbaiki tabel sebelumnya agar lebih cepat memperoleh pemecahan optimal. Pilihlah kolom pada baris Z yang mempunyai nilai paling negatif. Selama dalam baris Z masih terdapat bilangan negatif, maka tabel itu masih bisa diubah atau diperbaiki. Tapi kalau sudah tidak ada negatif, berarti tabel sudah optimal. Baris kunci adalah baris yang akan diubah pada iterasi simplex. Baris ini menjadi acuan untuk melakukan operasi baris elementer guna menuju solusi optimal. Menentukan baris yang akan dipivot, yaitu baris tempat akan dilakukan pembagian dan pengurangan agar memperoleh solusi yang lebih baik. Untuk cara menentukan baris kunci, menggunakan rumus indeks baris sama dengan nilai pada kolom NK per nilai pada kolom pivot atau kunci. Di gambar ini, kolom pivot dalam contoh ini adalah kolom X2 karena dalam baris Z nilai min 4 adalah paling negatif. Maka kita cari indeks baris berdasarkan kolom X2. Untuk perhitungan baris S1 NK 6000 nilai pada kolom X2 1, indeks baris 6000 dibagi 1 sama dengan 6000. S2 NK 9000 nilai pada kolom X2 3000, 9000 dibagi 3 sama dengan 3000. Jadi dari dua hasil indeks baris pertama 6000, baris kedua 3000, maka baris kunci adalah baris kedua S2 karena indeksnya lebih kecil dan positif. Titik potong pivot berada pada baris S2 dan kolom X2 yaitu pada angka 3. Karena dalam metode simplex kita mencari solusi feasible atau layak dan menuju optimal. Baris dengan indeks posisi positif terkecil menjamin kita tetap dalam solusi layak dan memperbaiki nilai fungsi tujuan. Langkah 6 mengubah nilai baris kunci. Mula-mula yang diubah ialah baris kunci dengan membagi semua angka dengan angka kunci. Jadi semua angka pada baris kunci dibagi 3. Tabel tersebut adalah tabel simplex digunakan untuk menyelesaikan persoalan optimasi linear, memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi tujuan dengan batasan tertentu. Di setiap iterasi metode simplex, kita mencari variabel masuk, entering variabel, kolom dan nilai paling negatif di baris Z. Variabel keluar, leaving variabel, nilai minimum dari rasio nilai di kolom terakhir N dalam kurung N K dibagi elemen kolom pivot. Setelah itu baris kunci dalam kurung pivot row digunakan untuk melakukan operasi baris elementer. Mula-mula yang diubah ialah baris kunci dengan membagi semua angka dengan angka kunci. Jadi semua angka pada baris kunci dibagi 3. Artinya baris kunci adalah baris tempat terjadi pivot dalam kurung titik masuk
atau keluar variabel. Angka kunci pivot elemen adalah angka pada perpotongan baris dan kolom pivot. Di langkah ini, semua elemen baris kunci dibagi dengan angka pivot, yaitu 3, agar elemen pivot menjadi 1, dan baris tersebut menjadi dasar transformasi untuk menghilangkan nilai pada kolom pivot lainnya. Tujuannya adalah untuk mengubah baris kunci menjadi bentuk identitas agar dapat digunakan dalam langkah berikutnya, eliminasi Gaussian, untuk membuat elemen lain di kolom pivot menjadi 0 dan akhirnya memperoleh solusi optimal. Jadi langkah 6 ini, metode simplex adalah proses normalisasi baris kunci. Cari angka pivot bagi seluruh elemen di baris tersebut dengan angka pivot. Hasilnya digunakan untuk mengeliminasi nilai lain di kolom pivot. Langkah 7 yaitu mengubah nilai-nilai di luar baris kunci. Nilai baru dari baris-baris yang bukan merupakan baris kunci dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nilai baris baru sama dengan nilai baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baris kunci. Langkah 7 yaitu mengubah nilai-nilai di luar baris kunci. Nilai baru dari baris-baris yang bukan merupakan baris kunci dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nilai baris baru sama dengan nilai baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baris kunci. Cara penerapannya itu misal kamu ingin mengubah baris Z yaitu fungsi tujuan, maka kamu ambil baris Z lama yaitu -3, -4, 0, 0, dan 0. Kemudian koefisien pada kolom kunci X2 di baris Z itu adalah -4. Baris kunci di baris 2 karena memiliki nilai terkecil di kolom yaitu 2/3, 1, 0, 1/3, dan 3000. Maka nilai Z baru dihitung dengan cara yaitu dengan cara -3, -4, 0, 0, 0 dikurang -4 dikali 2/3, 1, 0, 1/3. Kemudian selanjutnya -3, -4, 0, 0, 0, dan hasil dari pengalian yang tadi di atas itu adalah 8/3, 4, 0, dan 4/3. Itu jadi ditambah. Jadi hasilnya adalah 1 -1/3, 0, 0, 4/3, dan dengan NK 12.000. Untuk baris batasan pertama sebagai berikut. 2, 1, 1, 0 dengan NK 6000 dikurang 1 dikali 2/3, 1, 0, 1/3 dengan NK 3000. Kemudian hasilnya adalah 4/3, 0, 1, -1/3 dengan NK 3000. Kemudian data dimasukkan ke dalam tabel. Tabel tersebut memiliki VD atau bisa dibilang variabel dasar. Z adalah nilai fungsi tujuan, X1, X2 adalah variabel keputusan dalam fungsi tujuan, S1 dan S2 adalah variabel slack atau penyesuaian batasan. NK ini adalah nilai kanan.
Nah, variabel dasar Z dengan koefisien terhadap X1 adalah minus 3, X2 adalah minus 4, S1 adalah 0, S2 adalah 0 dengan nilai kanan 0. Kemudian variabel dasar S1 dengan koefisien terhadap X1 adalah 2, X2 adalah 1, S1 adalah 1, S2 adalah 0, kemudian nilai kanannya adalah 6000. Kemudian baris ketiga itu ada menyatakan bahwa X2 sekarang menjadi variabel dasar, yang artinya dia sudah masuk baris variabel. Dengan koefisiennya X1 adalah 2/3, X2-nya adalah 1, S1 adalah 0, dan S2 adalah 1/3, dan dengan NK 3000. Nah, jadi seperti itu cara bacanya. Intinya, tabel ini menunjukkan hasil dari proses iterasi simplex, yaitu baris Z mencerminkan bentuk baru fungsi. Bentuk baru fungsi tujuan setelah dikurangi hasil perkalian baris kunci. Baris-baris batasan yaitu S1, X2, terus S1, terus X1 itu menunjukkan hubungan antara variabel setelah satu kali iterasi. Kemudian tujuannya adalah mencari solusi optimal dengan melihat apakah semua koefisien di dalam baris Z, yaitu fungsi tujuan, sudah bernilai positif atau 0. Itu tandanya optimal dan tercapai. Langkah-langkah metode simplex. Selama masih ada nilai negatif pada baris Z, ulangi langkah perbaikan mulai dari langkah 3 sampai langkah 7 sampai diperoleh pemecahan optimal. Kalau sudah tidak ada nilai negatif pada baris Z, berarti alokasi sudah optimal. Kalau tebal di langkah 7 diubah lagi, maka yang menjadi kolom kunci adalah X. Dan yang terpilih sebagai baris kunci adalah barisan pertama, S pangkat 1. Dengan angka kunci 4/3, semua angka pada baris batasan pertama dibagi 4/3, dan hasilnya sebagai berikut. Dan bisa dilihat ada 1, 0, 3/4, dan min 1/4, dan 2250. Langkah 8, melanjutkan perbaikan. Nah, bisa dilihat nilai baru daripada baris Z menjadi yaitu min 1/3, 0, 1, 4/3, 1000, 12.000. Min 1/3, 1, 0, 3/4, min 1/4, 2250. Nah, ini digaris bawahi 0, 0, 1/4, 5/4, 12.750. Nah, untuk barisan batas pertama sebagai berikut. Nah, ini bisa dilihat 2/3, 1, 0, 1/3, 3.000. Bawahnya min 2/3, buka kurung 1, 0, 3/4, min 1/4, 2250. Digaris bawahi 0,01, min 1/2, 1/2, 1500. Dan ini bisa dilihat data-data yang dimasukkan ke dalam tabel. Bisa dilihat. Saya Zulfikar Dwi Rashid akan menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan dari bentuk standar. 1. Fungsi tujuan bersifat meminimumkan nilai Z. Kalau fungsi tujuan meminimumkan nilai Z, maka harus diubah menjadi memaksimumkan. Untuk mengubahnya, dapat dilakukan dengan mengalihkannya dengan min 1. Jadi meminimumkan nilai positifnya, memaksimumkan nilai negatifnya. 2. Batasan bertanda sama dengan. Kalau suatu batasan bertanda sama dengan, maka kalau langsung dimasukkan dalam tabel akan mengalami kesulitan karena variabel tersebut memiliki variabel dasar. Oleh karena itu, harus ditambah suatu variabel yaitu artificial variable yang biasanya diberikan simbol R.
Lalu yang ketiga, batasan dengan tanda lebih besar atau sama dengan. Kalau suatu batasan bertanda 2, maka kita beri select variabel yang bertanda negatif. Karena kelebihan di bagian kiri, tanda persamaan ditampung dalam min S sehingga bisa menjadi suatu persamaan. Tetapi kalau min S dijadikan variabel dasar, maka akan terdapat suatu variabel yang bernilai negatif, yaitu variabel S. Hal ini melanggar non-variabel, yaitu variabel R. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.